Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Segenap jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta kita yang senantiasa menurunkan rangkaian nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Alhamdulillah adalah ungkapan syukur yang tanpa henti kita persembahkan kepada Allah sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah karena Allah masih memperkenankan kita berada di atas punggung buminya, mengabdi semata-mata hanya kepadanya, mempersembahkan cinta kita yang tulus, sempurna dan paripurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ungkapan yang harus kita ucapkan, yang dengannya ditambahnya nikmat yang bertubi-tubi. Bahkan syarat utama ditambahkan nikmat adalah mensyukuri nikmat yang telah hadir dalam kehidupan kita. Alhamdulillah adalah ungkapan syukur yang dengannya kita terjauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Dan lagi-lagi alhamdulillah kita ucapkan di malam hari ini karena Allah masih memperkenankan kita berada di bulan suci Ramadan tahun ini, merangkai amaliyah ibadah, ketaatan dan kesalehan yang semata-mata kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya masuk dalam rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga sering dikatakan sebagai syahrul hidayah, bulan di mana hamba-hamba Allah berusaha kuat untuk menjemput hidayah ilahiyah. Karena yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, Allah mengakhiri firman-Nya dengan menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Adapun pribadi yang takwa itu Allah katakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang berada dalam lingkaran hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga. Dalam Islam kita mengenal ada dua bentuk hidayah. Yang pertama namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah yang berupa penjelasan dan petunjuk yang Allah turunkan kepada para anbiya wal mursalin. Kemudian yang kedua namanya hidayatul taufiq, yang Allah hadirkan kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah yang bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menjemput hidayah tersebut. Jadi intinya hidayah ini harus dijemput. Tidak ada orang dia duduk tenang kemudian tiba-tiba dia dapat hidayah. Seperti halnya kita berusaha mau menjemput Lailatul Qadar di malam Ramadan, di malam-malam terakhir Ramadan. Kita ingin menjemput Lailatul Qadar. Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, harus dijemput. Lailatul Qadar itu tamu agung yang bakal datang dan hanya menyalami hamba-hamba Allah pilihan. Semua kita pasti berkeinginan untuk berjumpa dengannya, tetapi dia hanya akan menyalami dan bertemu dengan hamba-hamba Allah pilihan.
dan harus melalui proses penjemputan. Ulama salafus shalihin mengatakan menjemput hidayah dengan dua kendaraan, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang muncul pertanyaan, apa ciri orang yang mendapatkan hidayah? Pada malam hari ini dengan pertemuan kita yang cukup singkat, setidaknya ada 5 ciri hamba Allah yang mendapatkan hidayah. Yang pertama, orangnya akan merasakan mudah, ringan, enteng, tidak berat, dan tidak mengeluh kalau harus melakukan segala macam bentuk ketaatan dan kepatuhan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa saja dari hamba Allah yang Allah inginkan hidayah itu bersemayam dalam dirinya, maka Allah akan jadikan hatinya itu lapang untuk menerima rambu-rambu Islami dalam kehidupannya. Orangnya tidak akan mengeluh dan merasa berat kalau harus bangun di malam hari untuk menegakkan qiyamul lail. Ciri orang yang dapat hidayah di bulan Ramadan, dia tidak akan mengeluh kalau dia mendapati imam yang agak sedikit panjang bacaannya. Kan kadang-kadang kalau bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba cari masjid yang cepat selesai. Ada masjid yang lebih selesai lebih cepat 15 menit. Jarak masjidnya 5 kilo dari sini, kita pergi jemput masjid tersebut. Padahal bolak-balik udah 10 kilo. Ada lagi jamaah sholat, itu imamnya diancam. Di imamnya baru berdiri, jamaahnya di belakang bilang, "Ustadz, jangan panjang-panjang ya." Ada juga yang request ayat sama imamnya. "Ustadz, setiap rakaat kedua harus kulhu saja, nggak boleh yang lain." Namanya bermakmum itu harus patuh sama imam. Imam mau bawa kita kemana ya ikutin. Ciri orang yang dapat hidayah yang pertama, orangnya tidak merasakan lelah, tidak merasakan berat, menjalankan seluruh tatanan ilahiyah dalam kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, asyaddu hubban lillah. Orang yang mendapatkan hidayah, ciri yang kedua, orangnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, cintanya kepada Allah bersemi terus dan terus meningkat. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang mukmin yang sejati, yang memiliki hidayah yang kuat dalam dirinya, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Pertanyaannya, kita ini nama siapa yang disebut bergetar hatinya? Harusnya kan nama Allah disebut yang bergetar hatinya. Seorang pecinta ketika dia jatuh cinta, nama kekasihnya disebut, hatinya bergetar. Padahal kekasihnya yang dia cintai itu makhluk Allah. Yang menanamkan benih cinta di hatinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kekasihnya jatuh hati sama dia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggenggam hati-hati manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cita rasa cinta yang maha tinggi itu sama siapa harusnya? Allah. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan firman Allah, jadi ayat-ayat Allah ini ibarat surat-surat cinta ilahi yang dikirimkan kepada kita, dan setiap kali kita baca, iman kita terus bertambah. Yakin, al-imanu huwa, kata Nabi, al-yaqinu kulluh. Iman itu adalah keyakinan yang totalitas. Setiap firman Allah yang dia baca, imannya bertambah. Kita dikirimin WhatsApp dari orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai. Kata-kata mutiara indah, sanjungan dan pujian di situ. Yang kita tahu itu gombal, tapi kita baca tuh. Kenapa? Cinta. Dan berulang-ulang kita baca. Itu WhatsApp, bujukan dan rayuan tersebut sudah 4 tahun tidak pernah dihapus. Diulang-ulang dibaca. Harusnya Al-Quran yang kita lakukan seperti itu. Pernahkah kita lakukan dalam kehidupan kita? Malam hari kita baca Al-Quran 1 juz. Besok pagi kita bangun, kita buka lagi. Tadi malam 1 juz yang saya baca, Allah lagi berbicara apa dengan saya? Itu orang mukmin yang dapat hidayah. Imannya bertambah dan berkembang terus dalam kehidupannya. Yang ketiga,
Orangnya senantiasa istiqamah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja yang berpegang teguh terhadap tali temali perjanjian sucinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghantarkan dia kepada hidayah yang lurus. Orang yang mendapatkan hidayah, orangnya istiqamah terus. Ketaatannya tidak hanya bersemi di bulan-bulan tertentu. Ini biasanya datang Ramadan, datang ketaatan, datang kepatuhan, datang kesalehan. Ketika berlalu Ramadan, berlalu aneka macam bentuk ketaatan, kesalehan dan kepatuhan. Ulama salafus salihin berpesan kepada kita, bi'sal qaum, kata ulama, seburuk-buruknya satu kaum, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yaitu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali datang Ramadan. Datang Ramadan dia kenal Allah. Bahkan ketika ada orang ajak dia untuk maksiat, dia bilang jangan Ramadan. Tetapi ketika berlalu Ramadan, berlalu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan hidayah itu istiqamah, konsisten dia, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dapat Lailatul Qadar dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Hidayah yang berupa Lailatul Qadar yang sampai pada diri dia itu, dia merasakan salam, damai, bukan hanya sampai fajar hari esok itu terbit, tetapi sampai fajar kematian menjemput dirinya, dia merasakan salam. Yang keempat, orangnya senantiasa berkeinginan kuat untuk hadir di majlis ilmu, semata-mata untuk menambah wawasannya, pengetahuannya akan Islam. Karena agama ini harus pakai ilmu. Salat yang kita lakukan dengan memiliki ilmu tentu bobot pahalanya berbeda. Amaliyah ibadah puasa yang kita kerjakan dengan ilmu yang kita miliki tentu berbeda nilainya dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Makanya kenapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya syarat yang paling utama untuk menjadi seorang mukmin yang baik adalah asyuru' ma'al ilmi, menjalankan nilai syariat dengan ilmu. Contoh yang berilmu itu adalah ketika bertambah pengetahuan agamanya, meningkat bacaannya, jumlah hafalan ayatnya. Coba hitung-hitung sekarang. Sudah umur berapa kita? Terus hafalan ayat pendek, surat-surat pendek itu bertambah enggak? Ada orang sudah umur 60 tahun, itu kalau sholat sendirian yang dibaca surat langganan. Triokul. Dulu waktu masih kecil mungkin dia hafal juz 30. Tapi karena tidak dia pakai, ini Al-Qur'an ini hidup. Al-Qur'an ini sangat hidup. Jika kita tidak bersamanya, Al-Qur'an akan menjauhi kita. Hafalan kita rontok satu persatu. Ciri orang dapat hidayah, wawasan keislamannya bertambah, hafalannya ditambah. Jangan sampai kita jadi orang yang ketika sholat baru takbiratul ihram, malaikat dapat nebak apa yang kita baca. Baru takbiratul ihram, kata malaikat, gue udah tahu nih, pasti Al-Ikhlas yang dia baca. Karena hari-hari itu yang dibaca. Yang kelima, terakhir, orang yang mendapatkan hidayah hidup rasa malunya. Ini penting, karena malu ini sekarang sudah mulai tercerabut dari dunia ini. Sekarang ini orang yang viral, yang banyak subscribe-nya, yang banyak yang like, orang yang nggak ada malu. Dan na'udzubillah, yang like dan subscribe minal muslimin juga kadang-kadang. Orang yang dapat hidayah itu rasa malunya itu tumbuh di hadapan Allah, tumbuh di hadapan hamba-hamba Allah. Nabi pernah bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mungkin datang kecuali menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Al-haya wal iman qarna la yatafarraqa.
Malu dan iman itu kata Nabi ibaratnya seperti dua saudara kembar yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pernah lihat saudara kembar? Nggak bisa dipisahin. Kata Nabi, malu dan iman seperti dua saudara kembar. Nggak bisa dipisahin. Berarti orang mukmin dia pasti punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu berarti dia sedang merintis jalan keimanan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malu itu merupakan syariat para nabi-nabi dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi bersabda bahwasanya setiap kalimat kenabian yang pertama kali disampaikan oleh para nabi-nabi di hadapan umat yang mereka bimbing, umat yang mereka tuntun, mereka katakan illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau tidak malu, lakukanlah semaumu. Karena setiap kita ini punya filter yang Allah ciptakan buat kita, hati. Hati ini membisikkan ketaatan, kejujuran, kesucian, kebeningan, kebaikan. Orang yang sudah cukup banyak dosanya, maka bisikan ketaatan, kesucian, kebeningan, kesalehan, kepatuhan itu lama-lama tertutup oleh nokta-nokta dosa tersebut. Tetapi sejahat apapun orang itu, di dalam hatinya pasti ada bisikan kebaikan tersebut. Dan biasanya orang yang sudah tidak punya malu, dia akan mampu melakukan apa saja. Karena dia sudah campakkan rasa malunya tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, kata malu itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya, pakai hamzah. Kata kehidupan dalam bahasa Arab disebut dengan al-hayat, pakai ta marbutah. Kata beliau, ini satu akar kata. Malu, al-haya dan al-hayat. Kata al-hayat sudah jadi bahasa Indonesia selama hayat di kandung badan. Al-hayat satu akar kata, kata Imam Ibnu Qayyim. Mengapa? Kata beliau, orang yang punya rasa malu akan hidup hatinya, hidup jiwanya, hidup akalnya. Dan orang yang tidak memiliki rasa malu, maka mati hatinya, mati akalnya, mati jiwanya. Dan biasanya yang tidak memiliki rasa malu, orang itu tidak percaya kepada hari akhir. Kalau dia percaya kepada hari akhir, terhadap pengadilan ilahiyah yang dibentangkan di hadapan umat manusia, di mana semuanya bakal disidangkan, dihadirkan dengan dua alat bukti, yaitu tangan dan kakinya, dia pasti malu. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat keempat, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kata Allah, kami jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Jadi jangan kaget ada orang ahli maksiat, ahli durhaka, ahli kejahatan, ketika dikritisi dia bilang, yang mengkritisi saya tidak tahu nilai estetika, tidak tahu nilai peradaban. Allah katakan jangan kaget, zayyana lahum, karena dia sudah tidak punya rasa malu, kami jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Mereka akan enjoy dengan maksiatnya. Dan orang seperti itu, kata Allah, fahum ya'mahun, mendapatkan stempel kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal iyad billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, lebih indah, lebih sempurna, lebih mulia, lebih berkah daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Hadza minni barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.